Pernahkah kau melihat seseorang tertawa puas setelah menjatuhkan orang lain? Aku pernah. Senyumnya seperti pisau, menancap tanpa suara tapi mematikan. Dan anehnya, orang itu begitu yakin dunia ada di tangannya. Tapi aku selalu bertanya-tanya, apakah benar hidup akan membiarkannya lolos? Atau ada sesuatu yang menunggu di tikungan gelap? Dulu aku pernah menjadi korban. Aku dihinakan, dijatuhkan, dipermalukan di depan banyak orang. Mereka bilang aku lemah. Mereka pikir aku akan selamanya terinjak. Aku sempat percaya bahwa nasibku memang hanya jadi bahan tertawaan. Tapi malam demi malam, rasa sakit itu menumbuhkan sesuatu yang lebih tajam dari dendam. Keyakinan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, selalu punya harga. Aku melihat dia semakin tinggi, semakin sombong, semakin meremehkan semua orang yang tidak bisa melawannya. Sampai satu hari, hidup mulai menarik satu persatu pijakan kakinya. Perlahan, tenang, diam-diam, dan aku hanya bisa berdiri di jauh sana, melihat bagaimana roda berputar tanpa suara. Ada momen aku ingin menolongnya. Ya, meski dia yang menghancurkanku, aku masih punya hati. Tapi setiap kali tanganku hampir terulur, aku melihat bayangan diriku dulu menangis, ditertawakan, disiksa oleh egonya. Bagaimana mungkin aku harus melupakan itu semua? Bagaimana mungkin aku menutup mata dari luka yang pernah ia torehkan? Dan saat itu terjadi, saat dia benar-benar jatuh ke titik terendah, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan lagi arogansi, bukan lagi kesombongan, tapi ketakutan. Ketakutan yang dulu pernah ia wariskan padaku. Kini giliran dia merasakannya. Aku tidak perlu menyentuhnya, tidak perlu membalas, karena semesta sudah bekerja lebih adil dari yang kubayangkan. Tapi yang paling mengejutkan adalah ini. Ketika dia jatuh, aku tidak merasakan kemenangan. Tidak ada kepuasan, tidak ada sorak-sorai di dadaku. Yang ada hanyalah hening dan seutas rasa iba. Karma bukanlah pesta balas dendam. Karma adalah cermin, membuat kita sadar bahwa luka yang kita sebarkan pada akhirnya kembali bahkan lebih dalam. Kau tahu apa yang kutemukan? Bukan kebahagiaan karena dia hancur, tapi pembebasan karena aku tidak lagi harus membenci. Hidup telah membalasnya dengan caranya sendiri, dan aku tidak perlu ikut campur. Kadang, kemenangan sejati bukan saat musuh kita tersungkur, tapi saat hati kita tidak lagi terguncang olehnya. Jadi lain kali ketika seseorang melukaimu, jangan buru-buru berdoa agar dia disiksa. Jangan, biarkan saja semesta bekerja. Karena cepat atau lambat, semua orang akan bertemu dengan dirinya sendiri. Itulah hukum yang tak pernah bisa kita hindari, yang disebut karma.